percaya kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalammu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggamanmu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggamanmu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku.
Kita ketemu lagi dalam doa malam yang diberkati Tuhan hari ini. Walaupun sepertinya suasananya belum berubah, tapi kita tetap yakin bahwa Tuhan pasti menolong kita. Renungan kita malam ini akan kita ambil dari kitab surat 1 Petrus pasal yang keempat. Kita akan membaca ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan oleh Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus, ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam surat 1 Petrus ini, kita akan melihat kembali bagaimana sikap Kristen atau hidup sebagai seorang Kristen untuk menghadapi sebuah masalah yang disebut dengan kesulitan seperti yang kita alami bersama-sama pada saat-saat ini. Yang pertama, saudara-saudara, Petrus berkata bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Petrus berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Pasti kita mengetahui bahwa segala sesuatu yang sudah dekat kesudahannya adalah dunia ini. Dan Petrus sedang berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan ini merupakan sebuah dasar untuk orang berpikir menghadapi segala sesuatu. Kita harus percaya bahwa satu kali Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali untuk menjemput saya dan saudara masuk dalam kerajaannya. Jadi apapun yang menimpa kita, harapan yang pertama kita, Tuhan Yesus pasti akan datang yang kedua kali. Sebab itu dalam penderitaan ini saudara-saudara, dalam masa-masa sulit yang seperti kita hadapi sekarang ini, kita tetap yakin Tuhan akan datang. Dan saya secara pribadi ajak Anda jemaat kunci Daud yang dikasih Tuhan, selain kita berharap Tuhan akan datang yang kedua kali untuk menjemput kita, tapi kali ini sebelum dia datang yang kedua kali, biar dia datang untuk menolong saya dan menolong saudara di tengah-tengah kehidupan Anda semuanya. Sebelum dia datang yang kedua untuk menjemput kita semua, biarlah kita juga percaya bahwa dia pasti akan datang untuk menolong saya dan saudara. Bagaimana caranya? Petrus berkata menghadapi masa sulit yang seperti ini, yang dikatakan oleh Petrus adalah satu hal yang ditekankan di sana, supaya kita dapat berdoa. Ya, bahkan kita melihat ada satu ajakan Petrus kepada jemaat untuk merendahkan diri di hadapannya, serta berdoa menyerahkan semuanya ke dalam tangannya. Kita akan baca dalam 1 Petrus pasal yang ke-5, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Petrus berkata, sebab itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kita dapat pertolongannya pada waktunya, dan biar kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya, karena pasti Tuhan akan menolong kita. Tapi bagaimana Bapak Ibu Saudara supaya kondisi doa kita ini terjamin di hadapan Tuhan? Petrus berkata, kedatangan Kristus sudah dekat, sebab itu biarlah kita menguasai diri dan jadilah tenang. Penguasaan diri Bapak Ibu Saudara adalah sesuatu yang sangat penting buat saya dan saudara. Dan puji Tuhan, untuk menguasai diri kita, kita tidak hanya dapat menguasai dengan kekuatan kita, tapi penguasaan diri adalah sesuatu yang sudah Tuhan berikan kepada kita, yaitu tentang buah roh yang ada dalam kita.
Dalam kitab Galatia, coba kita lihat sebentar kitab Galatia, pasal yang kelima ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Penguasaan diri adalah buah roh. Ya, itu sudah Tuhan berikan kepada kita sehingga kita mampu menguasai diri, sehingga kita menjadi tenang. Saya tetap berkata, penguasaan diri dan ketenangan adalah sesuatu yang kita perlukan supaya kita bisa berdoa, supaya kita dapat berdoa. Ya, doa sesuatu yang sangat luar biasa, tapi landasan doa harus kita sampaikan kepada Tuhan dengan hati yang sangat tenang. Dan untuk menjadi tenang, Tuhan berikan kepada kita buah roh, yaitu penguasaan diri. Ya, jadilah tenang, saudara-saudara. Ada beberapa hal yang disampaikan tentang jadilah tenang. Yang pertama, kalau kita melihat jadilah tenang adalah kita mengekang kekayalan kita atau angan-angan kita, itu kita kekang. Ya, penguasaan diri, jadi tenang. Jadi tenang artinya tidak memberikan satu waktu yang tanpa kontrol, kita membuat satu kayalan-kayalan yang keluar dari akal kita. Tapi justru orang yang mau berdoa, menguasai diri dan jadi tenang artinya kayalan kita ini terkontrol. Yang kedua, jangan kita punya sebuah sikap yang sembrono. Ya, atau pikir matang-matang, pikir dulu sebelum kita berkata, sebelum kita bertindak, sebelum kita berbuat, supaya pikiran kita itu menjadi tenang. Yang ketiga, selain kita menguasai kayalan kita atau angan-angan kita, atau menjadi sembrono, yang ketiga, lihat sesuatu dengan apa adanya. Ya, lihat sesuatu dengan apa adanya. Memang adanya seperti ini. Ya, lalu Bapak Ibu Saudara, kita tidak menjadi gila dalam tanda kutip, seperti yang saya pernah sampaikan dalam doa malam beberapa waktu lalu. Menjadi tenang artinya kita menjadi sadar, menjadi waras, menjadi tidak stres, tidak menjadi orang yang tertekan dalam sebuah tekanan. Dan yang terakhir, kita menjadi bijaksana. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dengan pikiran yang demikian, kita akan terus bisa dapat memusatkan hati kita untuk berdoa. Jadi hari ini yang pertama kita hadapi masa pandemi corona dengan sikap doa. Tapi firman Tuhan ini juga berkata pada ayat yang berikutnya dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat 8 dia berkata, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa, tadi ayat 7. Dan lebih daripada itu, kata firman Tuhan, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang pertama Petrus mengatakan kiranya saya dan saudara menghadapi masa sulit ini, kita akan mampu masuk dalam doa, lebih daripada berdoa. Atau yang terutama, kita harus mengasihi saudara-saudara kita, karena kasih menutupi banyak sekali dosa. Jadi sebenarnya Bapak Ibu Saudara, masa sulit adalah sebuah masa yang Tuhan izinkan untuk saya dan saudara. Yang pertama kita mendekatkan diri kepada Tuhan di dalam doa. Yang kedua justru masa sulit inilah Tuhan berikan waktu kepada saya dan saudara untuk mengamalkan kasih. Bagaimana kita mengasihi saudara-saudara yang lain? Saya katakan masa sulit adalah sesuatu yang Tuhan izinkan supaya saya dan saudara mengamalkan sebuah kasih seperti yang Tuhan minta dari saya dan saudara, supaya saya menunjukkan kasih-Nya Tuhan kepada saya dan saudara lewat kita mengasihi sesama kita, saudara-saudara. Lalu bagaimana setelah kita ini dapatkan satu hidup supaya kita bisa mengasihi? Dikatakan di situ bentuk kasih yang sesungguhnya yang diharapkan oleh Tuhan pada masa sulit adalah layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus. Saya suka pakai kata sebagai bendahara yang baik dari kasih
karunia Allah. Masa sulit jangan menjadikan saya dan Anda menjadi berkayal yang tidak-tidak. Masa sulit bukan berarti kita harus masuk dalam keterpurukan. Tapi masa sulit yang pertama saya ingatkan, kita diberikan waktu untuk lebih dekat kepada Tuhan di dalam doa. Dengan hati yang tenang, dengan penguasaan diri. Dan yang kedua, masa sulit adalah waktu di mana kita menyampaikan kasih kita kepada sesama dengan cara melayani mereka atau memberi sesuatu kepada mereka sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi hari ini menghadapi masa sulit kita punya sebuah mental seorang Kristen. Kita bukan pemilik kalau kita punya, tapi kita adalah seorang yang dipercayakan oleh Tuhan untuk sesuatu yang sedang ada dalam kita. Saya saudara bukan pemilik, tapi kita adalah kepercayaan atau bendahara yang Tuhan percayakan untuk memiliki sesuatu dan kita bagikan kepada setiap orang dalam masa yang seperti ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya masih ingat sekali beberapa waktu lalu, ya, saya sampaikan kepada Anda, waktu saya dan saudara mempunyai mental sebagai seorang pemilik, maka kita sulit untuk melepas apa yang kita punya untuk saudara-saudara kita yang lain. Tapi bagaimana supaya kita bisa mengasihi mereka, bisa memberi sesuatu kepada mereka, kita mesti pasang, kita mesti pakai mental pemikiran, saya dan saudara bukanlah pemilik, tapi kita adalah orang yang dipercaya oleh Tuhan. Ya, sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan itu bukan dengan hati yang berat karena kita tidak ikut punya. Ya, saya pernah sampaikan kepada saudara juga, kalau seorang dipercaya, saya pernah sampaikan satu contoh, seorang anak, saya beri ya uang 250.000 di sebuah gereja di Banjarmasin pada waktu itu. Saya suruh maju anak itu, saya katakan ini ada uang 250, ya pegang. Lalu saya berkata, apakah engkau senang karena pegang uang 250.000? Dia berkata, aku senang, saya senang Pak Stefanus. Ya, senang? Ya, coba sekarang aku percayakan uang itu kepadamu, dia lebih senang. Lalu saya turun ya kepada jemaat, temui seorang ibu tua, berikan kepada dia 50.000 dari uang itu. Dia pun turun memberikan uang itu kepadanya. Lalu dia naik kembali ke atas, dan berkata, bagaimana perasaanmu setelah engkau memberikan uang 50.000 kepada ibu itu? Dia berkata, ya sukacita, saya senang ibu itu punya uang 50.000. Apakah kamu tidak susah? Tidak juga. Kenapa engkau tidak susah? Karena dia berkata, ini bukan uang saya, ini uangnya Pak Stefanus. Saya suruh lagi dia turun ke sebelah, kasih dia uang 100.000 kepada seorang pemuda yang mungkin dia dalam kekurangan. Dia pun menuju kepada orang yang saya tunjuk dan berikan 100.000 kepadanya. Sekembalinya dia ke atas, saya masih berkata, apakah kamu tidak merasa sayang dengan uang yang kau berikan kepadanya? Tidak. Saya tanya, kenapa engkau tidak sayang kepada uang itu? Dia berkata, itu bukan milik saya Pak, itu miliknya Pak Stefanus. Ya, Bapak Ibu, dari contoh yang kita lihat ini adalah kemampuan untuk mengasihi, tidak dapat kita lakukan tanpa kita punya kemampuan untuk memberi. Ya, belas kasihan tanpa pemberian sia-sia. Masih ingat kan? Belas kasihan tanpa uluran tangan tidak ada guna. Belas kasihan tanpa pemberian sesuatu yang tidak dapat dirasakan. Bahkan sakno gak ngekai opo-opo, bojai buat orang yang kita kasihi. Bagaimana saya dan Anda sanggup memberikan? Tidak bisa kita beri dengan sukacita, kecuali firman Tuhan berkata, engkau bukan pemilik, tapi engkau adalah seorang yang dipercaya sebagai pengurus, sebagai bendahara yang baik dari kasih karunia Tuhan. Ya, setelah itu saudara-saudara, mari kita lihat sama-sama juga ayat berikutnya. Pada ayat yang ke-9, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut, layani seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Lihat pembicaraan kita hari-hari ini.
Masihkah Anda berbicara tentang corona terus-menerus tentang COVID-19? Ataukah kita akan tertarik menyampaikan firman kepada orang-orang yang terdampak dengan corona atau COVID-19? Firman ini berkata di tengah-tengah kesusahan, jangan terus-menerus kita bicara tentang kesusahan. Surat ini pun ditulis pada waktu jemaat masuk dalam sebuah persoalan. Tapi Petrus dengan hikmat dari Tuhan dia berkata, kalau ada seorang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Menyampaikan kekuatan, menyampaikan kata-kata hikmat, menyampaikan kata-kata yang memberikan sesuatu perasaan tenang. Jangan terus membicarakan itu ada lain orang yang punya tugas menyampaikan tentang berita-berita corona. Sudah ada satu badan yang diutus khusus oleh pemerintah kita menyampaikan tentang hal itu. Tetapi saudara dan saya bukan diutus untuk menyampaikan berita tentang itu, tapi saya dan Anda diutus menyampaikan firman, menyampaikan kata-kata penghiburan, menyampaikan kata hikmat, supaya setiap orang yang masuk dalam kesulitan seperti kita semakin saling menguatkan dan memberikan kata-kata yang benar-benar menyejukkan hati. Lalu saudara-saudara, jika ada seorang yang melayani, apapun bentuk pelayanan kita, saudara memberi kepada setiap saudara itu juga pelayanan. Anda memberikan kata-kata menghiburan itu juga pelayanan. Termasuk saya menyampaikan firman Tuhan hari ini juga saya melayani saudara. Tapi firman Tuhan kalau kita semua dapat melayani, baiklah kita melayaninya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Ya, tidak ada kekuatan dapat melayani sama-sama kepada kita sekalian seperti sekarang ini. Kalau kita tidak dapat kekuatan dari Tuhan untuk melayani saudara-saudara kita yang lain, kita tidak dapat melayani. Kenapa? Kita punya pikiran, saya dan saudara membutuhkan sebuah pelayanan. Kalau Anda diajak untuk melayani, mungkin hari ini berkata, enggak Pak, ini bukan waktunya kami melayani, waktunya kami untuk dilayani. Saudara, kuasailah dirimu, berpikirlah dengan bijak, jadilah tenang. Pelayanan ini adalah sesuatu yang kita lakukan bukan karena kekuatan kita, tapi haruslah kita melayani dengan kekuatan yang Tuhan karuniakan kepada kita. Saya tertarik dengan kata kekuatan. Kekuatan sama dengan sebuah kata yang disebut dengan kuasa. Kuasa yang Tuhan berikan kepada saya, yaitu kuasanya Tuhan untuk kita melayani sesama kita. Jadi saya tetap berkata, masa sulit jangan berhenti untuk melayani. Masa sulit bukan alasan kita untuk tidak ambil bagian dalam pelayanan. Mungkin bidang yang lain kita tidak bisa mengambilnya, tapi bidang yang lain pasti Tuhan sediakan buat Anda, supaya pelayanan kita tetap jalan sesuai dengan panggilan Tuhan. Dan saya sekali lagi berkata, kalau saya melayani, saudara melayani, dalam pelayanan kita bukan karena kekuatan kita, tapi kekuatan yang dikaruniakan Tuhan kepada saya dan kepada saudara. Untuk apakah pelayanan itu? Tuhan ingin dalam masa sulit seperti sekarang kita dimurnikan, benar-benar dimurnikan. Bukan hanya pikiran kita yang dimurnikan, bukan hanya kita menjadi tenang supaya kita dapat berdoa, bukan hanya kita menjadi seorang yang dapat merasakan sebagai seorang yang dipercaya oleh Tuhan dengan berkat dan kemampuan atau talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan hanya kemampuan melayani, tapi kita dimurnikan supaya dalam pelayanan ini kita percaya kekuatan Tuhan yang terjadi dengan sebuah tujuan. Dalam firman ini ayat yang ke-11 berkata, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jadi kita melayani hari ini benar-benar pelayanan yang hanya bertumpu, yang hanya berdasar kepada sesuatu kemuliaan Tuhan biar terjadi di antara saya dan saudara. Dan kemuliaan Tuhan akan terjadi seluruh dunia. Ini panggilan saya dan Anda dalam masa-masa sulit yang seperti ini. Sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat GBI Kunci Daud yang sedang mengikuti satu rencana, suatu karya yang Tuhan akan percayakan kepada kita. Hari ini
Jangan lagi hanya kita menjadi orang-orang yang menikmati sebuah penderitaan. Penderitaan Tuhan izinkan, penderitaan Tuhan tetapkan buat kita. Tapi di balik penderitaan pasti Tuhan akan menolong kita. Kuatkan hati saudara, teguhkan iman saudara, tetaplah berdoa, giat dalam pelayanan. Percayalah kalau saudara dapat melakukan sebuah pelayanan, mengembangkan talenta, dapat dipercaya dalam perkara kecil, pasti Tuhan akan percayakan kepada kita hal-hal yang lebih besar. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita akan masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, Engkau Khalik langit dan bumi. Tidak ada sesuatu yang terjadi di dalam kami tanpa seizin-Mu. Kalau hari ini kami mengalami, kalau hari ini kami ada di tengah-tengah pandemi, kalau kami hari ini di tengah-tengah kesukaran, kami percaya ini pun atas pengetahuan Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau menyapa lagi kami dengan firman-Mu di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah kesulitan, tengah-tengah kesukaran. Kami akan menguasai diri kami dan jadi tenang supaya kami dapat berdoa. Tetapi lebih daripada kami berdoa, kami mau supaya kami dapat melakukan panggilan-Mu. Kami mengasihi saudara-saudara kami, baik saudara seiman maupun saudara kami yang di luar iman kami. Kami menunjukkan kasih kami dengan pemberian atau uluran tangan serta pelayanan. Dan kalau toh kami dapat melakukannya, itu pun karena kekuatan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Satu tujuan, satu maksud, Engkau dipermuliakan atas kehidupan mereka. Tuhan tolong kami. Biarkanlah kami dapat bangkit dari keterpurukan kami untuk membawa berita kesukaan. Dan biarlah kami tidak menjadi lesu dan lelah dalam iman. Tapi kami menjadi kuat dan semangat di dalam Tuhan untuk melayani. Nama-Mu pasti dipermuliakan. Amin. Yang percaya berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Kami bersuka cita di dalam Tuhan. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan. Melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan. Melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Kami bersuka cita karena Engkau ada di dalam kami. Boleh malam hari ini angkat kedua tanganmu. Nyatakan
Terima kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita, sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin. Saudara telah mengikuti ibadah online GBI Alpha Omega. Saudara yang diberkati melalui tayangan ibadah online diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Bagi jemaat yang rindu menabur pekerjaan Tuhan di GBI Alpha Omega, dapat memberikan persembahan dan persepuluhan secara online melalui rekening BCA 014-323-7777 atas nama PT Graha Alpha Omega. Sertakan keterangan untuk persembahan atau perpuluhan. Mari memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Untuk mendapatkan informasi terupdate mengenai ibadah online dan informasi lain seputar gereja, Anda dapat mengaksesnya melalui website GBI Alpha Omega. Jesus Christ bless you. Kaulah nafas hidupku.